that I'm Cheers! Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Ya, ketemu lagi bareng dengan saya Ayu Cornelia di kesempatan Cheers setiap hari Selasa. Dan saat ini saya mau sharing nih terkait dengan strategi komunikasi pemasaran di era pandemi ini. Dan yang menarik saat ini adalah saya akan mengambil studi kasus yang berada di Greenhouse dan juga Ayom Java Village. Karena kebetulan kedua properti ini adalah salah satu atau salah dua sahabat dari Cornelia itu. Ada 5 hal yang akan saya bagikan di kesempatan kali ini terkait dengan strategi komunikasi pemasaran. Karena ternyata kita nggak bisa diem aja di era pandemi seperti ini dan akhirnya akan membuat konsumer atau masyarakat itu akhirnya mengingat produk ataupun servis kita. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa sekarang ada perubahan terkait dengan consumer behavior. Bahwa sekarang itu orang lebih memilih untuk stay at home, jadi hanya di rumah aja. Sehingga produk ataupun servis yang kita create, yang kita ciptakan itu harus membuat bermanfaat untuk masyarakat, untuk konsumer kita. Ada beberapa contoh dari program-program Ayom Java Village dan juga Greenhouse yang nanti akan saya share untuk Anda. Nah, consumer behavior change itu tentunya tadi berkaitan dengan stay at home ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita create bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Salah satunya nih misalnya Ayom Java Village membuat produk yaitu Ayo Makan Minum Sehat ya. Jadi kita mengajak supaya masyarakat itu minum jamu atau makanan-makanan sehat seperti itu. Dan Ayom Java Village mengeluarkan fasilitas untuk masyarakat yang ada di Surakarta. Karena kebetulan Ayom Java Village ini terletak di Solo ya atau Surakarta. Nah, Greenhouse juga ada nih yang di Jogja ya. Dia juga Greenhouse ini mengeluarkan sebuah package namanya adalah paper box package ya. Di mana ada rice bowl seperti itu ya, rice box yang diciptakan dengan rasa yang enak dan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, itu bisa dilakukan ketika stay at home tentunya ya, atau work from home atau apapun namanya itu. Kemudian selanjutnya adalah yoga. Ternyata juga bisa dilakukan secara online nih sahabat CNC ya. Kita juga bisa melakukan yoga ataupun olahraga apapun dari rumah dan kita mengikuti instruktur yang sedang atau trainer yang sedang mengajar. Dan kebetulan Ayom Java Village juga mengeluarkan itu gitu ya. Jadi fasilitas untuk Anda yang suka dengan yoga, Anda nggak perlu datang ke Solo ya. Anda bisa dimanapun dan Anda bisa belajar tentang yoga dan tadi mengatur pernafasan, melatih cara berpikir positif dan lain-lain melalui yoga. Kemudian selanjutnya lagi terkait dengan stay at home activity adalah Greenhouse mengadakan cooking class ya. Cooking class jadi di rumah nih ibu-ibu, mama-mama, mbak-mbak ya atau juga bapak-bapak boleh ya. Anda bisa latihan untuk memasak di rumah dengan menu-menu yang simple ya. Dalam waktu dekat Greenhouse juga akan mengadakan cooking class yang menarik. Pastinya stay tune ada di Instagram @greenhousehotel. Anda bisa mengkulik lebih dalam tentang kegiatan-kegiatan yang akan dipromosikan. Kalau tadi poin yang pertama kita sudah bahas consumer behavior change. Sekarang kita belajar poin yang kedua nih yang penting dalam kita melakukan komunikasi pemasaran, yaitu aspek security and safety. Apalagi di era pandemi seperti ini tentunya masyarakat itu pengen tahu ketika dia mau berkunjung ke sebuah hotel atau restoran itu apakah menerapkan prokes atau health safety regulation yang lain seperti itu. Dan Ayom Java Village serta Greenhouse ini sangat menerapkan protokol kesehatan untuk tamu-tamu yang menginap di sini atau hanya sekedar makan di restoran ya. Dan itu semua harus kita tunjukkan melalui media sosial ya sahabat CNC ya, karena kalau nggak ada orang yang tahu kalau kita misalnya vaccinated, kemudian juga memakai masker dan lain-lain. Dan kebetulan di Greenhouse ini adalah open air gitu ya, jadi ada beberapa hal yang kita perlu lebih concern terhadap kesehatan kita, terutama ketika kita tidak berada di open air. Oke.
Kemudian tadi staf Greenhouse dan Ayom Java Village memakai masker, double dan juga KN95 ya untuk memberikan peduli terhadap diri sendiri dan juga peduli terhadap orang lain. Selanjutnya juga housekeeping team itu selalu menunjukkan membersihkan kamar misalnya dengan UV light, kemudian juga spray disinfektan ya, dan juga ditunjukkan melalui media sosial untuk vaccinated staff-nya. Jadi staff-staff yang sudah vaksin 2 kali itu kita tunjukkan kepada melalui sosial media sehingga masyarakat tahu bahwa hotel Greenhouse dan juga Ayom Java Village itu aman untuk dikunjungi. Oke, selanjutnya saya akan bicara yang poin ketiga, yaitu be exist and inovatif. Jadi kita memang harus selalu terlihat di media sosial. Ya, kenapa? Supaya value dari perusahaan kita itu selalu diingat oleh masyarakat. Bukan hanya ketika dalam suasana senang, tetapi juga dalam suasana kurang nyaman seperti ini kita memberikan empati, kita memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kita. Ya, jadi kita harus selalu menyampaikan berita baik dan positif di semua channel media sosial kita. Kebetulan kalau untuk Ayom Java Village dan juga Greenhouse itu memiliki YouTube, Instagram, Facebook dan juga TikTok. Nah, kalau Anda punya yang mana nih sosial medianya? Ya, yang jelas kita semua harus secara bijaksana menggunakan media sosial dan membagikan berita-berita yang selalu positif dan bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Dalam waktu dekat akan ada competition ya, hashtagnya adalah Ayo Maju campaign TikTok kompetisi di Greenhouse ya. Jadi untuk Anda yang ingin ikut TikTok competition tersebut silakan Anda bisa langsung cek di Instagramnya @greenhousehotel. Siapa tahu Anda bisa mendapatkan voucher menarik untuk stay di Greenhouse Boutique Hotel ya. Kemudian kita juga harus sinergi dengan banyak pihak, dengan Garuda Indonesia misalnya, kemudian dengan BCA, Amex, travel agency yang banyak juga yang lain. Kita harus selalu melakukan sinergi dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan cabang usaha kita ya, karena ini pariwisata berarti kita berkaitan misalnya tadi dengan travel agent, dengan maskapai penerbangan, kartu kredit dan lain-lain. Oke. Kemudian selanjutnya adalah empathic society. Nah, di era seperti ini kita memang harus semakin meningkatkan empati kita ya, sahabat CNC ya. Kita harus sering menunjukkan kepedulian kita pada orang lain. Contoh, Greenhouse waktu itu mengadakan bazar charity dan UMKM ya, dan kemudian hasilnya diberikan kepada SD Canisius, SD yang ada di Yogyakarta yang waktu itu mengalami sedikit masalah dengan gedungnya karena ada angin puting beliung sewaktu itu ya. Kemudian Greenhouse mengadakan acara charity di tengah pandemi ya. Jadi kita juga berikan kepedulian kepada orang lain walaupun sebetulnya kita sendiri juga punya masalah gitu ya. Kita juga punya keterbatasan, but let's share more to others. Nah, selain tadi Greenhouse mengadakan acara bazar charity dan juga tadi ada UMKM ya, dan kemudian hasilnya diberikan pada SD Canisius, SD yang membutuhkan di daerah Yogyakarta. Untuk Ayom Java Village itu mengadakan berbagi daging kurban dengan panti asuhan yang ada di sekitar Ayom Java Village untuk celebrate, untuk merayakan kebersamaan di Hari Raya Idul Adha. Sekarang kita masuk di poin yang keempat, yaitu selama di era pandemi ini komunikasi pemasaran atau marketing communication itu perlu disupport dengan spread the love and value. Kita harus terus menyampaikan kasih sayang kita, care kita kepada orang lain, dan juga value dari properti yang kita miliki, baik itu produk ataupun service ya, anything. Tapi kita harus selalu bercerita tentang kebaikan dari value perusahaan kita. Contoh, Greenhouse ini adalah hotel yang penuh dengan hijau-hijau ya, seperti yang sahabat yang lihat sebelah kiri, sebelah kanan, atas semua penuh dengan hijau. Nah, itu selalu kita sampaikan kepada masyarakat ya melalui value dari Greenhouse Hotel ini yang peduli terhadap lingkungan ya. Kemudian di era pandemi ini Greenhouse juga memberikan informasi melalui hashtag Travel with GH ya, Travel with Greenhouse dengan judul baru saja kemarin Back to School and Vaccination, karena memang terkait dengan Hari Anak Nasional. Sewaktu itu kami sempat mengundang Dr. Wikan Indrarto, SPA, untuk sharing terkait dengan apa yang perlu kita peduli, apa yang perlu kita pertimbangkan ketika anak-anak sudah masuk sekolah. Dan itu semua free ya, itu semua diselenggarakan Zoom free untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya lagi adalah Greenhouse juga berbagi kasur ke panti asuhan dan pondok pesantren ya pada awal tahun 2021 ini. Masih di spread the love and value, Greenhouse sendiri juga memiliki creative farming. Kalau tadi saya sudah berbicara terkait dengan
Eco Green ya, hotel yang peduli dengan lingkungan. Nah, Greenhouse ini juga memiliki creative farming. Ya, jadi di atas sana ya nanti sahabat CNC bisa melihat tuh di mana kita bisa berkebun ya, ada mint, ada mentol, peppermint, sirih Belanda dan lain-lain. Kemudian Greenhouse juga memperkenalkan online dan offline bentuk tata cara menanam organik. Nah, siapa tahu Anda saat ini juga apa ya yang mau dilaksanakan di rumah selama stay at home atau PPKM ini mungkin masih diperpanjang demi keberlangsungan kesehatan bangsa dan negara ini. Siapa tahu Anda mau belajar untuk organik, silakan Anda bisa cek di @greenhouse_hotel yang berikut ini ya. Kemudian selain itu kita juga mengadakan plantation auction ya. Jadi kegiatan komunikasi pemasaran itu intinya adalah harus ada engagement, harus ada hubungan baik dengan follower kita, dengan sahabat kita gitu melalui live Instagram atau melalui kegiatan Zoom dan lain-lain untuk kita menunjukkan bahwa ini loh kita punya the best service, ini kita punya pelayanan yang baik yang kita berikan untuk masyarakat. Nah, setelah tadi kita sudah ngobrolin 4 poin, sekarang sila yang terakhir nih ya. Poin yang terakhir adalah adapt and improve. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini. Misalnya saat ini di era pandemi, berarti kita harus concern terhadap kesehatan kita. Baik dari sisi health awareness, kemudian juga mental health kita, imunitas kita juga harus selalu dijaga. Dan makan minuman yang bergizi ya sahabat CNC supaya kita bisa tangguh, kita bisa melawan dari virus corona tersebut gitu ya. Kemudian kita juga harus improve yaitu inovasi dari sisi teknologi, sistem dan juga produk. Masih banyak lagi sebetulnya yang bisa saya share, tapi sekarang mungkin 5 dulu ya. Nah, ketika kita sudah menerapkan kelima hal tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk kita mendapatkan sebuah prestasi tertentu, award tertentu ya. Greenhouse Boutique Hotel baru saja mendapatkan Agoda Award ya, adalah sebuah prestasi. Alhamdulillah puji Tuhan kita bisa Greenhouse Boutique Hotel mendapatkan Agoda Award dan itu berdasarkan review tamu yang berdasarkan dari service, kemudian fasilitas, room comfort, dine-in, location, value for money dan juga banyak hal lain yang diberikan oleh tamu. Jadi terima kasih banyak, thank you for those who already stay in Greenhouse Boutique Hotel. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay di sini dan kami sangat menunggu kehadiran Anda di waktu yang akan datang ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah join di kesempatan Cheers sore kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya share untuk Anda dan masih akan ada banyak lagi konten-konten menarik terkait dengan komunikasi pemasaran dan juga public relation khususnya. Saya Ayu Cornelia pamit dari kesempatan Cheers. Kita berjumpa lagi di Cheers edisi yang minggu depan. Saya berharap Anda selalu sehat, tetap semangat, dan kita berjumpa di kesempatan yang lebih baik lagi tentunya. Stay healthy, stay safe, and cheers! Bye!